Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. 'Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya.' Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. 'Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya.' Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, 'Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.' Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para murid-Nya kemudian datang dan berkata kepadanya, 'Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu.' Yesus menjawab, 'Orang yang menaburkan benih baik ialah Putra Manusia, ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar
seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi Anda semua. Kita di pertengahan tahun dan di Paroki Kota Baru, ini saya sampaikan sebagai bentuk pastoral, sebagai seorang pastor paroki ataupun wakil dari pastor kepala, bahwa dengan ulang tahun Gereja Santo Antonius Padua yang akan mencapai 100 tahun dalam beberapa minggu atau 2 bulan kurang lebih, maka kita diajak untuk menjadi komunitas teman seperjalanan dalam berpengharapan. Meskipun ini sering didengar, namun saya bertanya kepada beberapa orang, dalam hal ini, apa yang nanti disyukuri oleh umat dengan perayaan ulang tahun tersebut? Disyukuri apakah karena rahmat iman, apakah karena kebersamaan itu menjadi sangat nyata, dan tentu saja memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umat sebagaimana arah dan dasar Keuskupan Agung Semarang menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Dan di momen mana itu benar-benar disyukuri, apakah pada saat perayaan nanti di puncaknya, ataukah dalam acara-acara khusus bakti sosial, dan juga acara-acara yang sifatnya rekreatif seperti Kota Baruran dan sebagainya. Tentu saja itu semua merupakan rangkaian supaya peringatan hari ulang tahun ke-100 Gereja Santo Antonius Kota Baru benar-benar menjadikan komunitas paroki yang memberikan dampak kepada umat Allah. Maka kalau usia 100 itu tidak mencari jati diri lagi, tetapi bagaimana menjadi gereja yang benar-benar bisa menjadi tempat bagi kita untuk bertumbuh dalam iman di tengah tantangan zaman. Dalam hal ini ada kata bijak, semakin rohani, semakin insani. Jadi kalau kita menyatakan diri kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita di dunia dalam tugas dan tanggung jawab dan kebersamaan dalam cinta kasih akan nampak semakin bisa dirasakan. Saudara-saudari, bacaan pada hari Minggu biasa ke-16 ini, khususnya bacaan Injil, cukuplah panjang. Yesus menyatakan tentang perumpamaan-perumpamaan, dan hal ini tentu saja kita tahu mengapa Tuhan menyampaikan dalam perumpamaan supaya lebih mudah untuk memberikan jembatan asosiasi atau diterima secara nalar. Katakanlah saja tentang gandum dan ilalang atau lalang. Bukankah yang ditaburkan benih baik, tetapi mengapa ada lalang? Artinya kemanusiaan kita senantiasa diperbarui oleh Roh Allah sendiri, dibawa kepada kesucian, kesalehan, dan tentu saja kepada praktek hidup yang baik. Namun nampaknya kehidupan kita juga ada sisi gelapnya yang disebut dengan pengganggu atau lalang itu. Apakah tidak lebih baik dicabut saja, dihilangkan sisi gelapnya? Tentu hal itu kalau dijelaskan panjang lebar, lalu Yesus menyampaikan perumpamaan, jangan, nanti gandum dan lalang tadi yang sudah tumbuh bersama, akarnya akan saling berkaitan. Lalu kalau lalang itu dicabut,
gandumnya ikut tercabut dan mati. Maka di situ kita bisa memahami bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan bahkan kelemahan diri kita maupun tantangan dari luar. Semacam ada dua sisi yang saling melengkapi, tetapi bisa kita menunjukkan perhatian kepada sisi baik, sementara sisi buruk ini kiranya akan berkurang, atau Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih akan membantu kita untuk menjaga benih gandum, kebaikan terus bertumbuh, sementara kejahatan dalam diri kita akan pelan-pelan berkurang. Bukankah itu yang sering kita temukan? Kalau kita berusaha melatih diri kita senantiasa mengamalkan ajaran cinta kasih, membangun kehidupan dalam sabda Allah dan doa, maka hal-hal yang buruk dalam diri kita akan dapat diatasi secara proses sesuai dengan rahmat Allah yang membimbing kita. Saudara-saudari, dalam kehidupan yang banyak tantangan itu, kita juga sadar maka harus semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya, apa yang sudah disiapkan oleh gereja hendaknya dapat kita terima dengan saling mendukung satu sama lain, tidak menjatuhkan, tidak menghakimi, sehingga kita menyadari bahwa keselamatan itu hendaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Kesalehan itu tidak disampaikan untuk kepentingan dan keselamatanku secara pribadi, tetapi kiranya juga dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama di sekitar kita dan di dunia ini. Dan dengan demikian diharapkan agar kecintaan kita kepada Tuhan dan kesadaran kita akan yang diciptakan oleh Allah juga dapat kita pegang sebagai arah kemana kita melangkah, apapun itu yang kita sedang jalani. Lalu, mengenai orientasi kehidupan kita yang diarahkan kepada manusia rohani, hendaknya terus ditumbuh kembangkan daripada kelekatan kita kepada hal-hal yang duniawi, sehingga kemanusiaan kita akan bertumbuh di tengah tantangan zaman. Tantangan zaman ini mungkin kalau kita singgung secara real, yaitu teknologi. Memang dengan teknologi kita bisa menemukan sabda Allah, lagu-lagu rohani, peneguhan, tetapi di samping itu dengan teknologi yang sama kepentingannya akan ada muncul mulai dari iklan ataupun hoax ataupun berita-berita yang menyesatkan dan bahkan hiburan-hiburan yang semu membuat kita seolah-olah itu adalah hal yang berguna atau yang menghibur, padahal akan menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, teruslah bertumbuh dan berkembang dalam iman, bukan saja secara sendiri, tetapi juga secara bersama-sama, bersama dengan orang-orang dalam lingkup kita, mulai dari keluarga, komunitas, dan masyarakat umum. Tuhan memberkati.